Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menolak PDIP bergabung dengan koalisi besar. Kata Nurdin, jika nantinya koalisi besar terwujud, kalau terjadi deadlock justru akan terjadi situasi politik yang tidak diinginkan bukan hanya oleh koalisi kebangsaan tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, di tengah pro dan kontra seperti itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dari awal juga mengacu pada kartu as yang dilontarkan oleh Ketua Umum PDIP bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ada sebuah berita baru dan cukup menarik, yaitu sikap Partai Golkar di dalam merespon keinginan PDIP yang ingin bergabung ke koalisi kebangsaan. Ya, memang sempat terjadi pro dan kontra. Itu bermula ketika 5 parpol besar, terutama ketua umumnya itu bertemu atas undangan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zulkifli Hasan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka sepakat untuk menggagas sebuah koalisi jumbo, koalisi besar dalam rangka untuk melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Namun ironisnya dengan berbagai alasan PDIP tidak hadir. Kemudian pada momen berikutnya mendadak Ketua DPR RI yang juga elit PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa PDIP pada hakikatnya siap untuk menjadi tuan rumah apabila diperlukan untuk kembali menggelar pertemuan 5 ketua umum parpol besar dengan PDIP. Nah, bagaimana sikap Partai Golkar di dalam menghadapi gagasan yang dilontarkan oleh PDIP? Mari kita simak videonya berikut ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menolak PDIP bergabung dengan koalisi besar. Kata Nurdin, jika nantinya koalisi besar terwujud, bakal kesulitan untuk menentukan calon presiden jika PDIP bergabung. Alasannya, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejauh ini telah menetapkan jagoan dari internal partai menjadi calon presiden. Ya, pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid ini memang sangat tepat ya. Kalau pada akhirnya Golkar bereaksi tegas bahwa PDIP tidak bisa bergabung ke koalisi kebangsaan. Alasannya jika nantinya koalisi besar terwujud bakal kesulitan untuk menentukan calon presiden jika PDIP ini bergabung. Karena sejak awal PDIP ini sudah tegas akan mengusung calon presiden ini dari kader PDIP sendiri. Padahal kita tahu bahwa koalisi kebangsaan ini sudah mengusung capres, diantaranya ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kemudian ada juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Ini nantinya kalau PDIP benar-benar ikut bergabung di dalam koalisi kebangsaan, tentu saja akan terjadi suasana deadlock siapa yang disepakati untuk maju sebagai bakal calon presiden termasuk wakil presidennya. Situasi seperti itulah yang mungkin tidak dikehendaki oleh Golkar, apalagi juga pendaftaran bakal capres dan cawapres ini sudah
hampir mendekati masa-masa untuk pendaftaran, sehingga kalau terjadi deadlock justru akan terjadi situasi politik yang tidak diinginkan, bukan hanya oleh koalisi kebangsaan tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, di tengah pro dan kontra seperti itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dari awal juga mengacu pada kartu as yang dilontarkan oleh Ketua Umum PDIP, bahwa sejak dari awal sikap PDIP ini juga kekeh bahwa apapun alasannya untuk sosok dan figur calon presiden itu harus mengusung kader dari PDIP. Nah, situasi seperti itulah yang kerap kali disebut sebagai suasana arogan yang dimunculkan oleh para elit PDIP. Selain itu, kita juga masih diingatkan dengan sikap kekeh dari PDIP yang tegas menolak kehadiran timnas U20 Israel yang berujung pada vonis FIFA hingga akhirnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akhirnya dicabut. Situasi yang mencampur adukkan antara event olahraga dengan politik itulah yang membuat hubungan dan interaksi politik antara PDIP kemudian juga Presiden Jokowi termasuk koalisi kebangsaan akhirnya mulai merenggang, bahkan saat ini tampaknya chemistry politik antara Presiden Jokowi dengan PDIP pun mulai merenggang. Nah, tentu saja kita masih menunggu apakah memang koalisi kebangsaan itu murni diisi oleh 5 parpol besar, diantaranya ada Gerindra, kemudian Golkar, ada juga PKB, PAN, dan P3. Ini nanti tanpa PDIP, atau mungkin PDIP akan soliter ya, tanpa harus membangun koalisi dengan parpol manapun, karena dari sisi perolehan suara dan jumlah kursi di DPR, PDIP sebagai pemenang pemilu 2019 itu berhak untuk mencalonkan sendiri bakal calon presiden dan wakil presiden tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Kalau memang nanti PDIP akhirnya tegas sikapnya ingin mengusung capres dari internalnya sendiri, kader internalnya sendiri, tentu saja nanti kemungkinan besar Pilpres 2024 ini akan ada 3 kubu yang akan bersaing untuk mengikuti kontestasi politik. Yang pertama adalah koalisi perubahan untuk persatuan yang resmi sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Kemudian koalisi kebangsaan yang kemungkinan nanti akan mencalonkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan kubu yang ketiga adalah PDIP yang kemungkinan besar akan mengusung kader internalnya sendiri. Mungkin yang santer disebut-sebut adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tentu situasi politik ini masih bersifat sangat dinamis, dan memang benar mungkin yang dikatakan banyak orang bahwa tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Nah, tentu saja ini menarik untuk kita ikuti. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.